Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, ya ini sesi 1 udah selesai guys. Gimana hari ini kalian? Apakah profit? Seharusnya sih bisa profit semua ya kalau teman-teman trading kayak gitu. Karena hari ini IHSG naiknya tinggi nih 5% teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan technical rebound teman-teman. Mungkin kalian pernah dengar nih technical rebound Bang, apa technical rebound? Nah, technical rebound ya kayak gini nih namanya technical rebound teman-teman. Karena technical rebound itu pasti akan terjadi di sebuah chart yang punya dasar fundamental teman-teman. IHSG itu adalah, kumpulan dari, saham-saham yang ada di Indonesia dan saham-saham yang ada di Indonesia itu realnya ada PT-nya guys. Contoh misalnya saham, BRI ada tuh kan PT-nya, BCA ada, saham Brand tuh ada PT-nya, ya kan. Semua sahamnya ada PT-nya ya, mungkin ada beberapa yang memang udah tutup ya. Biasanya saham-saham yang udah tutup tuh udah suspend. Jadi IHSG itu ada dasar fundamentalnya teman-teman. Itu kalau dia turun, itu udah pasti 100% akan terjadi technical rebound. Nah, contohnya hari ini namanya technical rebound. Nah, kecuali kalau misalnya teman-teman di koin-koin micin lah, koin micin yang dia nggak punya dasar fundamental, mungkin kalau turun dia nggak bakal naik lagi atau langsung hilang kayak gitu. Nah, karena dia nggak punya dasar fundamental. Oke. Ini adalah technical rebound, teman-teman. Nah, gimana kita mensiasatinya, teman-teman? Nah, technical rebound itu belum terpantau dia akan rebound, teman-teman. Ini baru technical, guys. Artinya apa? Artinya adalah gini, teman-teman. Kalau sebuah chart ya, saham gitu ya, di sini kita ngomong saham, itu masih ada dasar fundamental, itu berarti masih ada yang punya. Bisa dipahami di sini, teman-teman? Misalnya saham Brand, ada tuh Pak PP yang punya, ownernya tuh masih ada. BRI, ada tuh ownernya Negara Republik Indonesia, gitu ya, dan sebagainya. Jadi yang PT-nya masih jalan itu pasti ada ownernya, dan ownernya itu guys ya, itu pasti nggak akan ngebiarin barangnya itu dia diinjak-injak terus, kayak gitu. Jadi mereka pasti akan suatu saat nanti kalau mereka udah ngomong, wah ini saatnya beli atau saatnya mengamankan, kayak gitu teman-teman. Mereka punya uang, wah ini, saham yang gue kelola ini udah murah banget nih saham gue nih. Harusnya sih nggak segini harganya, harusnya bisa segini karena dia tahu plan PT-nya ke depan. Jadi mereka masuk, kayak gitu guys. Jadi itu saja technical rebound. Nah tapi, kalau kita harus mastiin rebound-nya, itu harus, didasari atau dikombinasikan dengan, kondisi luar. PT-nya bagus, perusahaannya bagus, labanya oke, potensi ekspansi ke depannya bagus gitu ya, ada plan-nya ke depan. Tapi kalau ekonominya nggak mendukung, ya nggak bisa kalau ngomong mau rebound. Jadi rebound itu, kalau mau rebound itu harus global teman-teman. Harus PT-nya mendukung, pemerintah mendukung gitu ya, atau kebijakan pemerintahnya mendukung, dan dunia mendukung. Nah itulah rebound jadinya kayak gitu. Dan ini baru technical, berarti ini baru istilahnya, orang-orang pemegang sahamnya doang nih yang udah ngerasa, wah ini saatnya masuk gitu. Tapi kalau kita lihat rupiah masih melemah gitu ya. Terus, kondisi global ya katanya mau perang lagi. Jadi kalau seperti ini seharusnya dia akan turun lagi guys. Tapi guys ya, apapun itu IHSG itu udah turun dalam teman-teman. Ini udah turun 40%. Nah ya 40% teman-teman di sini. 42% turunnya luar biasa. Dan sekarang baru rebound 5% apa 6% tadi. Sekitar 5%-an lah, hampir 6% kayak gitu. Ini baru sedikit rebound-nya. Seharusnya ya rebound-nya itu kalau technical rebound guys, itu seperti ini bentukannya teman-teman. Nah ini pernah ya technical rebound di sini, terus dia beberapa minggu dia baru naik. Kayak gitu ya. Nah ini juga, kita ngomong karena ini kan rebound ini kan baru sedikit ya penurunannya, kita ngomong pas pandemi. Ini mirip banget pas pandemi. Nah saya itu waktu itu di sini teman-teman. Kemarin di grup STS itu sempet pada panik, ya kemarin. Karena ada sell Indonesia dan segala macam gitu ya, orang-orang pada panik gitu ya. Dan, teman-teman tuh banyak banget yang curhat-curhat tuh di grup, di chat pribadi, di grup juga pada curhat, "Bang gimana nih Bang? Bang gimana nih Bang?" Gitu. Ya ya namanya orang baru ya, kita nggak nyalahin gitu ya, namanya orang baru itu kita nggak nyalahin teman-teman, nggak nyalahin. Panik wajar, namanya orang baru gitu ya, baru sebulan, 2 bulan di bursa atau mungkin baru di bursa awal tahun kayak gitu kan baru kan.
Nah, saya nggak nyalain kalau mereka tuh panik. Ya, waktu itu saya juga waktu baru-baru juga mungkin panik, ya. Tapi kalau, saya ditanya gitu ya, "Bang gimana lo IHSG market saya, saham saya gimana?" Gitu ya. "Saya minus udah 20%, 30% gitu, gimana Bang?" Saya itu selalu jawab ke teman-teman yang nanya ini, itu, "Hold dulu aja Pak, ini udah di bottom." Ini saya juga ngomong di grup kemarin tanggal 8, lihat. Ini marketnya nuduh retail floating loss kemarin. Kemarin itu, saya ngerasa banget bahwa market maker itu, ya kondisi, apa namanya, saham-saham kemarin itu nyuruh kita yang floating loss tuh suruh cut loss kemarin tuh. Nih, saya udah ngomong nih kemarin guys, jam sore ya, sore saya ngomong. Ini marketnya nyuruh retail yang floating loss suruh cut loss dulu. Ya ini saya ngomong serius Pak, jangan CL sekarang, nyesel entar gitu ya. Kemarin saya ngomong kayak gitu. Nah ini terbukti hari ini rebound. Jadi saya yakin banyak banget kemarin tuh yang udah cut loss. Dan bukan di grup STS tentunya ya, kita udah kasih tahu kemarin ya. Harusnya di grup STS nggak ada yang cut loss kemarin. Karena udah saya kasih wanti-wanti seperti ini. Nah, di luaran sana, ya mungkin banyak banget kemarin yang cut loss. Ya makanya ada yang nampung tuh kemarin. Nah, hari ini rebound sahamnya. Nah, tapi teman-teman jangan happy-happy dulu ya. Karena kalau kita lihat di sini, itu waktu pandemi saya pernah ngalamin ini guys. Makanya kenapa saya bisa ngomong seperti ini, ya, karena pas waktu pandemi itu saya udah pengalaman teman-teman. Saya itu pengalaman loss waktu di pandemi. Saya nggak pengen teman-teman atau anggota grup kita atau follower YouTuber Fajar Daily itu ngalamin hal yang sama kayak saya gitu. Itu sakit banget. Waktu itu guys ya, saya itu pernah punya Telkom, saya beli di tahun 2019 dan belinya ya waktu itu modalnya masih kecil gitu, tapi ya menurut saya waktu itu udah banyak kayak gitu. Pas saya beli, saya itu pengennya, udah dapat dividen lah nggak apa-apa, Telkom saya pakai IndiHome gitu ya waktu itu. Waktu itu sebelum pandemi kan saya bilang, saya nggak trading, saya cuman ya nyimpen sahamnya gitu, invest lah bahasa kayak gitu. Habis itu langsung pandemi, beberapa bulan saya megang Telkom pandemi guys, turun terus. Dan waktu itu saya ngomong terus gini, "Ah perusahaan bagus lah minus 10%, turun lagi 20%, turun lagi jadi minus 30% dan sebagainya sampai minus berapa?" Kalau nggak salah minusnya itu sampai, eee apa namanya, ya seperti yang sekarang lah, hampir 40% gitulah minusnya. Turun terus turun terus turun terus turun terus dan apa guys ya, saya cut loss di pojok bawah guys. Ini teman-teman. Waktu itu kalau nggak salah saya cut loss di sini nih guys. Setelah ini hijau, di sekitar inilah saya cut loss. Pokoknya saya cut loss di pojok bawah minus 30%-an lebih, saya lupa berapa. Gila. Habis saya cut loss, beberapa hari lagi naik guys sahamnya. Lihat di sini, tuh. Habis saya CL ini langsung naik, waktu pandemi kemarin. Dan kalau saya sabar aja guys, nunggu di sini, ini udah balik modal teman-teman. Ya sampai akhir tahun tuh malah profit deh, malah bisa cuan kayak gitu. Andai aja saya sabar gitu, tinggal tunggu profit sendiri. Nah itulah yang saya alami di Telkom. Saya nggak mau teman-teman ngalamin juga. Yang saya sesali itu bukan cut loss-nya guys. Yang saya sesali adalah kenapa saya cut loss-nya di pojok bawah, di sini. Kenapa saya nggak cut loss di sini atau di sini? Saat udah minus 15%, 10% saya cut loss tuh mungkin nggak terlalu sakit. Tapi yang saya sakit tuh cut loss-nya di pojok bawah, di 40%, di bawah banget. Nah itu saya yang sakit banget guys. Saya sempat, goblok banget ya gue ya, kenapa gue nggak cut loss di sini? Kenapa nggak cut loss pas minus 10%? Kenapa nggak cut loss pas minus 5% atau 15% lah maksimal gitu? Kenapa saya cut loss di minus 40%? 30% lebih, hampir 40% kayak gitu. Ya itu namanya pemula guys, panik ya kan, panik. Nah karena sekarang saya udah, ya mungkin saya bilang saya bukan senior lah, cuman saya udah berpengalaman lah kayak gitu, saya udah ngalamin pandemi. Jadi kalau orang-orang yang udah ngalamin pandemi itu udah berpengalaman guys ya. Oke, jadi saya nggak akan ngelakuin hal yang sama teman-teman di sini, makanya saya ngasih tahu ke grup tuh. Tuh kan di bottom. Ini di bottom banget. Kalau kalian mau CL harusnya CL-nya di sini. Saya udah ngomong ke teman-teman. Kalau Bang, kalau kalian mau CL tuh harusnya kalian udah CL di sini, di atas. Saat IHSG 7.000-an tuh CL di situ. Nah, sekarang udah IHSG 5.000, mau di CL apa? Tinggal ampas. Minus 50%, minus 40% mau di CL apa? Ampas. Tinggal ampas yang di CL, sisanya tinggal ampas. Kalau misalnya yang di CL tuh waktu minus 10%, 15% tuh masih oke lah, sisanya masih banyak, kita masih bisa muter-muter. Nah, kalau udah minus gede mah diemin aja dulu. Ya, mau ngapain? Kita pindah ke saham yang lain juga susah kan mau balikin juga, sama aja. Mending tahan dulu aja.
Apalagi kalau saham-saham yang bagus tuh, macam Telkom, ya Astra, BRI, Mandiri minus 30%, 40% udah tahan dulu aja, teman-teman. Tunggu tuh sampai tahun depan kayak pengalaman saya waktu di Telkom di pandemi kemarin yang saya udah CL itu. Kayak gitu, guys, ya. Seharusnya, ini bakal naik, tapi ini technical rebound, guys. Kalau technical rebound tuh harusnya akan turun dulu, teman-teman. Kayak gini, kalau technical rebound tuh gini, guys. Dia akan naik mungkin besok masih bisa naik ya sedikit gitu ya. Terus nanti mungkin di Jumat dia akan turun lagi, guys. Turun lagi, teman-teman. Turun pelan-pelan, baru nanti naiknya kalau prediksi saya sih naiknya di bulan Juli, guys. Nih, ya mungkin akhir Juni sampai Juli lah, itu Juli mulai ijo-ijo, lumayan. Nah, kalau sekarang sih masih technical rebound. Nah, ini saatnya nih, justru teman-teman semua, ini saatnya buat AVK down atau buat beli. Jangan sekarang, nanti saat dia turun lagi. Kalau technical rebound tuh harusnya turun lagi, guys, kayak gini nih. Saat dia technical rebound dia turun lagi kayak gitu. Bentuk gelombang turun ya. Nih contoh di sini yang terbaru nih kita lihat tuh. Yang di tanggal terbaru. Nah, ini kan ini turun dalam ya. Terus dia technical rebound di sini, guys. Ini technical rebound. Tapi dia turun lagi, beberapa hari ke depan dia masih turun. Nah, saat dia turun lagi, nah itulah saatnya AVG down. Kayak gitu. Misal dia naik, besok masih naik, Jumat atau minggu depan masih turun. Nah, saat dia nyentuh IHSG ke 5.300 lagi, itulah saatnya AVG down, guys. Di situ, teman-teman, saatnya AVG down-nya. Bisa pahami ya di sini ya. Karena ini technical rebound, masih ada potensi buat turun lagi. Nanti saat turun lagi jangan takut, itulah saat AVG down. Nah, nanti setelah technical rebound turun, nah dia baru naik pelan-pelan, teman-teman, recover marketnya kayak gitu. Nah, kemungkinan sih kalau menurut prediksi teman-teman sih Juli Agustus. Nah, itu mulai bagus marketnya, teman-teman. Nanti baru turun lagi di akhir tahun. Seperti itu, guys. Nah, apakah ini akan terjadi? Nah, semoga aja ya didukung dengan stopnya MBG gitu ya, dan menguat rupiah lagi. Semoga aja kita berdoa bareng-bareng teman-teman biar ya kita itu profit kayak gitu ya, nggak loss mulu, pusing ya gitu. Thanks sudah nonton, guys. Sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.